Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Abdurrahman dengan NIM 2200111407. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi menurut M. Nurrianto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Asuransi itu ada apa aja? Jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi kendaraan. Jika kamu punya kendaraan, asuransi untuk kendaraan juga tersedia. Asuransi ini bisa memberikan proteksi pada hal yang tidak diinginkan, mulai dari kehilangan atau kerusakan akibat berbagai hal. Manfaatnya jelas, bisa memberikan rasa tenang pada sisi finansial jika sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan ini terjadi pada kendaraan yang kamu punya. Salah satu manfaat asuransi ini juga bisa menambah harga jual kendaraan semakin tinggi. Yang kedua, asuransi properti. Seperti namanya, dengan memiliki asuransi ini kamu bisa memberikan jaminan ketika mengalami kerugian properti, seperti akibat kelalaian atau akibat bencana alam yang melanda properti yang kamu punya, ataupun jika rumah kamu mengalami pencurian loh. Yang ketiga, asuransi kecelakaan dini. Asuransi perjalanan bisa memberikan perlindungan pada pemegang polis saat berada di dalam perjalanan, mulai dari menanggung biaya medis, kehilangan barang, kehilangan dokumen perjalanan, bentuk kerugian lain yang mungkin terjadi selama perjalanan dilangsungkan, mulai dari perlindungan selama perjalanan di seluruh Indonesia hingga seluruh dunia. Yang keempat, asuransi kredit. Asuransi kredit adalah bentuk pertanggungjawaban dari pihak asuransi kepada kreditur apabila debitur tidak bisa melunasi pinjaman. Sama halnya dengan kegiatan berinvestasi, asuransi kredit juga penting untuk melindungi aset di masa depan. Yang kelima, asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan perlindungan yang dikhususkan untuk pemilik bisnis jika sewaktu-waktu pemilik bisnis jatuh sakit atau mengalami kejadian yang menyebabkan bisnisnya menjadi terhenti dan tidak mendapatkan pemasukan usaha, maka asuransi bisnis akan membantu memberikan perlindungan. Selanjutnya, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memiliki 3 jenis, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi seumur hidup, dan asuransi unit link. Asuransi jiwa berjangka atau term life insurance adalah asuransi jiwa yang memberikan masa asuransi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa seumur hidup atau disebut juga polis santunan pada umur 100 tahun yang memberikan proteksi asuransi seumur hidup kepada seseorang. Produk ini akan memberikan ganti rugi atas kematian kapan saja, kematian selama masa kontrak. Yang ketiga, asuransi unit link merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Di samping menawarkan manfaat asuransi jiwa unit link juga menawarkan potensi nilai investasi secara jangka panjang dan tidak dijamin nilainya. BPJS Kesehatan. Yang terakhir yaitu BPJS Ketenaga Kerjaan. Mungkin dari tadi kita membahas pengertian dan jenis-jenis asuransi. Mungkin teman-teman bertanya, apa manfaat dari asuransi? Asuransi ini memberikan proteksi pada hal yang tidak diinginkan, mulai dari kehilangan atau kerusakan akibat berbagai hal. Manfaatnya jelas, bisa memberikan rasa tenang pada sisi finansial jika sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan ini terjadi pada kita. Sebenarnya masing-masing asuransi memberikan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis yang ingin kamu gunakan. Namun demikian, secara umum paling tidak ada 5 manfaat dari asuransi yang bisa dirasakan oleh pemegang polisnya. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Segala jenis asuransi akan membuat tertanggung kamu dalam hal ini terhindar dari kemungkinan resiko kerugian finansial saat objek yang diasuransikan mengalami kejadian tidak terduga. Hal ini bisa memberikan rasa tenang karena resiko finansial yang dialami akan dapat ditangani dengan baik. Yang kedua, distribusi biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, maka semakin besar juga premi yang perlu dibayarkan. Namun meskipun kamu perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kamu tetap dapat mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi atas risiko tersebut. Maka dari itu kamu harus cermat dalam memilih produk
produk asuransi yang tepat agar risiko yang kamu punya bisa tercover dengan baik. Yang ketiga, memberikan kepastian. Dengan mempunyai asuransi yang tepat, kamu bisa mengurangi konsekuensi yang tidak pasti pada keadaan yang merugikan, yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Biaya atau akibat finansial dari kerugian ini bisa dipastikan dan terukur karena adanya bantuan dari klaim asuransi yang kamu punya. Yang keempat, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Adanya produk asuransi yang tepat bisa menjadi instrumen yang bisa mengalihkan risiko kerugian yang muncul karena kejadian tidak terduga. Yang kelima, menjadikan hidup lebih tenang. Tentu dengan adanya asuransi, hidup kita akan lebih tenang karena semua risiko yang dapat diasuransikan dapat ditanggung oleh penyedia asuransi. Sehingga hidup yang kamu punya akan lebih tenang ketika harus berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan atau risiko buruk yang mungkin terjadi dan mengancam stabilitas finansial. Nah, setelah kita membahas pengertian dan jenis serta manfaat asuransi, teman-teman pasti bertanya, gimana sih asuransi menurut agama Islam? Apakah asuransi di dalam Islam itu boleh atau tidak boleh? Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki asuransi, asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Pada dasarnya ada 3 pendapat yang menjadi jawaban para ulama untuk pertanyaan hukum asuransi dalam Islam. Ketiga, pendapat tersebut ialah pendapat yang mengharamkan, memperbolehkan, dan mengharamkan sebagian lainnya, serta menghalalkan asuransi. Yang pertama, pendapat yang mengharamkan. Jawaban dari pertanyaan hukum asuransi dalam Islam dijawab dengan haram oleh satu kelompok ulama. Beberapa ulama yang mengharamkan asuransi adalah Ibnu Abidin, Sayyid Sabiq, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Siddiq Abdurrahman Al-Gharyani, Yusuf Qardawi, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Baqir Al-Mud'i, serta Majelis Ulama Fikih. Bukan tanpa sebab, ada 3 hal utama yang ada dalam asuransi dan ketiga hal tersebut diharamkan dalam syariat Islam. Hal tersebut ialah ketidakpastian, judi, dan riba. Aspek gharar atau ketidakpastian yang ada dalam asuransi terletak pada jumlah premi dan klaim, serta kapan tepatnya nasabah mendapatkan uang klaim dari perusahaan asuransi. Tidak hanya gharar, ada pula aspek maisir atau judi dalam akad asuransi. Mengutip pendapat Muhammad Ajib dalam bukunya yang berjudul Asuransi Syariah, adanya unsur untung-untungan pada saat penyerahan kompensasi klaim. Pada saat kompensasi klaim tersebut membuat asuransi menjadi haram. Aspek terakhir adalah adanya riba di dalam asuransi. Dalam akad asuransi, nasabah membayar premi kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan dana klaim bila nasabah terkena musibah. Letak riba pada asuransi dengan akad seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada pada dana klaim yang diterima. Bila jumlahnya lebih besar dari premi yang sudah dibayar, menjadi riba nasiah dan riba fadl. Sedangkan bila jumlahnya sama dengan premi yang dibayar, maka menjadi riba nasiah. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan para ulama fikih tentang akad jual beli uang dengan uang secara tempo adalah riba. Beda halnya dengan asuransi syariah yang menggunakan akad hibah atau sedekah, sehingga tidak ada transaksi jual beli uang dengan uang di dalamnya. Yang kedua, pendapat yang memperbolehkan sebagian dan mengharamkan sebagian lainnya. Pendapat kelompok ulama kedua ini ialah mengharamkan sebagian namun menghalalkan bagian lainnya. Bagaimana maksudnya? Para ulama dalam kelompok ini menghalalkan asuransi apabila menggunakan akad tabaruk atau social oriented. Ditambah lagi, asuransi ini tidak boleh mengandung unsur-unsur lain yang diharamkan syariat. Sedangkan untuk asuransi yang diharamkan apabila menggunakan akad tabaruk, sedangkan untuk asuransi yang diharamkan ialah asuransi yang bersifat profit oriented. Sebab dapat dipastikan asuransi jenis ini secara otomatis mengandung hal-hal yang diharamkan syariat. Para ulama yang berpendapat seperti di atas diantaranya ialah Muhammad Abu Zahra, Wahbah Al-Zuhaili, Mustafa Al-Zarqa. Jadi apabila sahabat memiliki produk asuransi syariah, pastikan niat membayar kontribusi
utamanya sebagai sedekah kepada sesama manusia yang sedang mendapat musibah ya. Yang ketiga, pendapat yang menghalalkan. Pendapat kelompok ulama selanjutnya adalah menghalalkan asuransi. Para ulama seperti Murtadlo Mutahari, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Muhammad Najatullah Siddiq, Muhammad Musra, Muhammad Al-Bahal, Muhammad Dasuki, Muhammad Ahmad, Mustafa Al-Zarqa menyatakan bahwa asuransi adalah boleh. Mengapa demikian? Kelompok ulama ini mendasarkan pendapat mereka pada kaidah fikih berikut. Al-aslu fil ista'il al-bah. Artinya asal sesuatu adalah boleh. Oleh sebab itu, para ulama di atas menyatakan bahwa hukum asuransi dalam Islam adalah halal. Asuransi yang menggunakan akad sosial merupakan sebuah transaksi yang bermanfaat untuk dilakukan. Selain itu, tidak ada dalil nakli seperti ayat Al-Quran dan hadis yang melarang praktik asuransi secara khusus. Masalah atau kebermanfaat yang dimaksud ialah karena asuransi yang menggunakan akad tabaruk sejatinya memberikan sedekah atau infak berupa sejumlah uang hadiah yang diperuntukkan untuk meringankan kerugian atas musibah yang terjadi. Jadi pastikan produk asuransi sahabat miliki menggunakan akad sosial ya. Setelah mengetahui buah pikiran para ulama internasional mengenai hukum asuransi dalam Islam, mungkin akan timbul pertanyaan di benak sahabat. Bagaimana para ustadz Indonesia dalam memandang asuransi? Oleh sebab itu, ini dia bahasan selengkapnya. Pendapat asatidz tentang asuransi dalam hukum Islam. Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat. Pendapat Ustadz yang pertama datang dari Ustadz Adi Hidayat. Melansir dari kanal sosial media, Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa untuk mengetahui hukum asuransi, perhatikan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Kalau Anda ini lihat di MUI, mereka sudah mengeluarkan fatwa halal, lihat syarat-syaratnya di syariahnya. Kalau melengkapi syarat-syarat itu dipersilakan, jelas Ustadz Adi Hidayat. Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah yang sudah mendapat fatwa halal DSN MUI adalah halal menurut Ustadz Adi Hidayat. Yang kedua, Ustadz Abdul Somad. Pendapat kedua datang dari Ustadz Abdul Somad. Ketika menjawab pertanyaan salah satu jamaahnya, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pendapatnya mengenai hukum asuransi dalam Islam. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa hukum asuransi ada 3, merujuk kepada pendapat kelompok ulama. Asuransi tidak ada zaman Nabi. Lalu kalau begitu karena tidak ada pada zaman Nabi, makanya ulama beristihad. Lain kepala lain isinya, ada 3 pendapat ulama. Papar Ustadz Abdul Somad. Contoh-contoh lembaga asuransi yang ada di Indonesia. Contoh lembaga asuransi dari perusahaan BUM. Perusahaan Japgrindo, PT Asabri Asuransi Ekspor Indonesia, Jasara Harja, Asgrindo, Jasindo, dan terakhir Taspen. Dan contoh lembaga asuransi milik perusahaan swasta: Prudential, Manulife, AIA, Allianz, AXA, Sinarmas, FWD, dan BNI Life. Begitu penjelasan asuransi. Bagi teman-teman yang mungkin masih ragu dalam asuransi, masih ragu dalam hal halal atau haramnya, mungkin teman-teman bisa memilih asuransi yang mendapatkan rekomendasi atau yang dihalalkan oleh MUI. Jadi agar kita lebih yakin dan tidak ada keraguan. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan informasi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.